Selamat. Khairul Tamam, Maulidita Revania, Lokan Akbar Marif. Belum masuk, Pak. Assalamualaikum, Pak. Lokan, kamu. Pak, maaf, Pak. Kenapa kamu telat? Biasa, Pak. Itu, Pak. Masuk tuh, Pak. Udah, cepetan. Kamu rapin ini semuanya. Kamu kenapa bisa berantakan kayak begini? Itu, Pak. Biasa Pak mandi, Pak. Kamu semalam main game ya? Makanya kamu telat. Enggak, Pak. Tadi nonton bola, Pak. Aduh. Kalah tadi memang beat 2-1. Makanya belajar. Oh, Liverpool. Sebentar, rapin. Coba ya, Pak. Duh. Kamu ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Udah, sekarang kamu balik lagi Iya, Pak. ke meja kamu. Iya, Pak. Usah, Bu. Kita akan belajar materi baru, yaitu tentang mengenai Sumpah Pemuda. Oke. Ada penjajah Indonesia selama 3,5 Sini Bapak nih, nggak jelas mah bangsa Indonesia tidak lagi mengenali. Mending turu. Dia tidak lagi mementingkan kepentingannya bersama. Belanda telah berhasil memecah belah. ...350 tahun lamanya, Belanda menjajah Indonesia. Selama 3,5 abad itu, bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya dan tidak lagi mementingkan kepentingan bersama. Belanda telah berhasil memecah belah persatuan, mencerai-berai bangsa Indonesia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Hingga 17 Desember 1901, Belanda memperlakukan politik etis, sebuah politik balas budi yang memberi kesempatan bagi Indonesia untuk mendapatkan pendidikan, bantuan irigasi, dan kolonisasi. Dan Belanda tak pernah menyangka bahwa kebijakan politiknya itu justru menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk bersatu melawannya. Banyak pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menempuh pendidikan, sehingga lahirlah pelajar-pelajar dan mahasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri. Banyaknya pemuda Indonesia yang mendapatkan pola pendidikan barat justru membuka pikiran mereka akan kemerdekaan. Di Stovia, sekolah milik pemerintah Hindia Belanda, Sutomo Gunawan Mangunkusumo, Gumbrek, Saleh, dan Sulaiman sering mengadakan diskusi-diskusi di perpustakaan. Disinilah mereka mulai memahami arti tanah air Indonesia. Buah dari pemikiran itu, Sutomo mendirikan sebuah organisasi pemuda yaitu Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Berdirinya organisasi Budi Utomo mempengaruhi pelajar-pelajar lain. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Batakbon, Jong Minahasa, Sekar Rukun, Jong Islam Yetenbon, dan Pemuda Kaum Betawi. Berbagai organisasi itu kemudian berusaha menjadi satu organisasi. Pada 15 November 1925, diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Jong Java,
Jong Sumatera Nenbon, Jong Ambon, pelajar Minahasa dan Sekar Rukun untuk membentuk panitia yang bertugas menyiapkan Kongres Pemuda. Panitia ini diketuai oleh Muhammad Tabrani dari Jong Java. Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Maret 1926 di Jakarta. Tujuannya untuk membentuk sebuah badan sentral dengan maksud memajukan persatuan dan kebangsaan Indonesia, serta menguatkan hubungan antar perkumpulan pemuda kebangsaan tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Panitia Kongres Pemuda mengucapkan selamat datang pada Anda semua. Kongres Pemuda pertama ini merupakan awal sejarah bagi kita pemuda-pemudi untuk mencapai tujuan kita bersama, yaitu mencapai Indonesia merdeka. Saya Muhammad Tabrani mewakilkan Jong Java mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga dengan ini kita dapat meraih ke Indonesia merdeka. Merdeka! Merdeka! Saya setuju dengan pendapat yang diucapkan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Kita semua harus merdeka, bebas dari penjajahan ini. Saya juga setuju apa yang dikatakan Muhammad Tabrani. Terima kasih semuanya. Tujuan kongres ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pertama-tama, kita harus membentuk badan sentral. Benar sekali Bu, apa yang kita butuhkan sekarang adalah fondasi. Anda benar. Saat ini kita harus membentuk sebuah badan dalam bentuk federasi, di mana semua daerah dapat memajukan daerahnya masing-masing. Izin menyampaikan pendapat. Menurut saya, sebelum melawan penjajah, kita harus menghilangkan sifat kedaerahan kita. Bersatu dan berjuang bersama melawan penjajah, itu solusinya. Maksudnya bagaimana? Kalau kita bersatu, akan ada bangsa yang tidak berbuat apapun dan diam saja. Saya tidak setuju. Saya sependapat dengannya. Kalau kita bersama-sama, mereka hanya akan mengandalkan daerah yang kuat. Tapi jika kita terus-terusan menyerang penjajah dengan sifat kedaerahan seperti ini, maka tidak akan ada hasilnya bagi bangsa ini. Bung, bangsa ini tidak akan merdeka jika pemudanya hanya berpikiran seperti ini. Saya tidak setuju. Saya tidak mau suku saya dimanfaatkan oleh suku lain. Cukup, Bung. Silakan duduk kembali. Setelah kongres berakhir, tujuan utama belum tercapai, yakni membentuk badan sentral organisasi pemuda, karena sebagian besar peserta kongres menghendaki bentuk fusi, dan sebagian yang lain menghendaki bentuk federasi. Hasil dari rapat pemuda Kongres 1 yaitu mengusulkan agar semua perkumpulan pemuda bersatu dalam Organisasi Pemuda Indonesia dan menyiapkan Kongres Pemuda 2. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorkan oleh semangat persatuan, kebangsaan, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itu, Kongres Pemuda II dipersiapkan dan diselenggarakan. Dalam rapat tanggal 12 Agustus 1928, ditunjuknya panitia penyelenggara yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Tanggal 27 Oktober 1928, terlaksanalah Kongres Pemuda II yang diselenggarakan di Gedung KJB atau Katolik Jongenlingenbon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Para hadirin, perkenalkan saya Sugondo Joyo Puspito, Ketua PPPI. Terima kasih sebelumnya kepada para hadirin yang telah datang pada Kongres Pemuda kedua ini. Pada Kongres Pemuda pertama, kita semua mengetahui bahwa kita belum mendapatkan kesepakatan. Saya harap pada Kongres Pemuda kedua ini kita semua dapat kesepakatan, persatuan, dan persatuan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa negara ini sedang dijajah oleh para penjajah.
Maka dari itu kita perlu adanya persatuan dan kesatuan untuk melawan para penjajah tersebut. Para hadirin perwakilan dari berbagai daerah, dari Jong Java, Jong Islam Cirebon, Jong Celebes, Jong Sumatera Nembon, Jong Batak, Kaum Betawi, Sekar Rukun, Jong Minahasa, dan Jong Ambon, semuanya harus bersatu untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat setuju. Kita harus bersatu untuk menciptakan persatuan dan kesatuan demi Indonesia yang merdeka. Setuju, dengan adanya persatuan dan kesatuan kita bisa memerdekakan bangsa ini. Saya juga setuju, kalau kita bersatu secara utuh, maka akan lebih memudahkan kita untuk mengusir para penjajah. Benar sekali, saya setuju dengan perwakilan Jong Batak. Selain itu, dengan bersatu juga akan menciptakan kedamaian dan suasana nyaman bagi setiap warga negara. Baiklah, pada kesempatan kali ini telah kita sepakati bahwa kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia harus bersatu untuk melawan penjajah, untuk memerdekakan Indonesia. Sebelum saya membicarakan hasil Kongres 2 ini, mari kita dengarkan lagu ciptaan Wage Rudolf Supratman. Silakan. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih kepada Wage Rudolf Supratman atas lagunya yang indah. Para hadirin yang saya hormati, selanjutnya saya akan membacakan hasil Kongres Pemuda 2, yaitu yang sudah disepakati oleh rekan-rekan yang sudah ada di sini. Sumpah Pemuda, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, darah Indonesia. 2. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kamu itu ya, saya lihat kamu malah tidur, saya ngejelasin dari tadi. Kamu ternyata saya lihat lagi tidur. Sekarang kamu ke depan, sebutin isi Sumpah Pemuda yang udah saya jelasin tadi.
Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air. Kamu kalau ngejelasin itu yang lantang, suaranya yang keras, biar teman-teman kamu tuh denger gitu loh. Kerasin lagi suaranya. Kami putra-putri Indonesia mengaku kamu ini ya udah mau tadi suaranya kurang jelas, terus kamu tidur, sekarang salah lagi. Apa kamu ini. Udah kamu duduk di sana, duduk. Oke, semuanya anak-anak kita bacain isi dari Sumpah Pemuda. Ayo semuanya berdiri. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke cuy, di sini kita lagi project PKN. Di sini ada Arik. Oh iya KP, demi Allah baik. Ada Alma. Ada Naura. Gue dulu waktu SD pintar matematika. Ada Rokan. Yohana. Ada Editan. Oke cuy, di sini kita mau beli aqua dulu sama Raka. Iya. Yo, kita mau beli aqua apa namanya? Aqua Gunung. Iya. Buat minum-minum di project nanti guys ya. Oke. Stay tune. Oke cuy, di sini kita udah beli minum. Ini saya. Yoi. Oke cuy, di sini kita pengen ngelihat ruang multimedia kosong atau enggak. Oke, bersama Raka di sini. Tunggu. Oke guys, kita sudah di kelas 7D dan gimana di sini? Mantap. Aman ya? Aman. Oke, mari kita pindah ke sini. Oke cuy, jadi sini udah pada balik ke rumah masing-masing, istirahat karena udah capek banget dari habis balik sekolah sampai sore sampai asar guys ya. Thank you.